Tunggu sebentar ya Bang Juma ya. Siap, siap. Pakai baju dulu. Iya, iya. Kau tempatku meminta, kau tempatku wa anzalna ilaikal kitab. Iya Bang Juma. Iya, selamat malam. Bang Juma, Siap. boleh saya tanya yang saya bingung itu saya ini sudah belajar lama, cuman saya bingung salah satu ayat di Al-Asraf 157 itu gimana Apa itu, Bang? penjelasannya Bang? Surah apa? Surat Al-Asraf ya. Surat Al-Asraf 157 nggak salah. Apa itu? Ada yang tahu teman-teman? Surah apa itu? Baca dulu Bang. Kita nggak paham ini kalau Abang tidak baca dengan baik nama surahnya. Yang sudah dinubuatkan di dalam Injil sama Taurat. Itu loh surah. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyul ummin, itu ya. Iya. Terus alladzina itu yang saya mau minta penjelasannya dari Bang Juma. Terkait dengan Al-Araf ya, nggak salah saya tadi Al-Araf. Terkait apa Bang? Al-Araf 157. Iya. Terkait dengan unsila ma'ah ulaika humul. Maksudnya gini Bang Juma, kalau yang dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil itu Taurat dan Injil yang di mana? Saya juga pengen tahu gitu. Iya. Kalau ayat itu menjelaskan seorang nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam Injil dan Torah. Berarti kalau Injil berarti ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa Bang. Dan juga kepada Nabi Musa. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah, di situ Allah mengatakan bahwa ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menjelaskan tentang kitab yang disembunyikan oleh orang ahli kitab. Nah, makanya abang ini tidak menemukan Injilnya Yesus, tidak menemukan kemudian Torahnya Nabi Musa. Nah, jadi kalau saudara mengatakan mana namanya di Injil, Anda mencarinya di mana? Jangan kira ini Injil, Bang. Ini bukan Injil. Iya. Jadi tidak mungkin ada namanya di sini karena yang diterangkan Al-Quran itu yang di Injil. Ini bukan Injil. Di Torah ini bukan Torah. Kalau Anda ingin menemukan nama Nabi Muhammad, tunjukkan dulu Tauratnya dengan Injilnya yang asli. Baru bisa saya tunjukkan. Kalau di sini tidak mungkin ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa ahli Taurat itu senang sekali merubah-rubah firman Tuhan. Saking senangnya sampai Anda pun menemukan, ya bukan lagi asli, cuman terjemahan kan. Jangankan kemudian
Injil yang diterima Nabi Isa atau Torah yang ada di Nabi Musa. Aslinya ini aja Anda nggak tahu di mana original teksnya. Yang mana yang asli yang pertama kali ditulis oleh penulis-penulisnya ini kita aja nggak tahu. Bahkan gereja pun nggak tahu. Jadi nama Nabi Muhammad itu tidak ada, tapi karena mereka acap kali merubah firman Tuhan, maka coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Itu indikasinya Nabi Muhammad di situ. Seorang nabi. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Kisah Para Rasul 3 22 23. Oke. Saya punya HP satu, saya nanti saya cek. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi yang sama seperti Musa akan dibangkitkan dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari umat kita. Dan akan terjadi, berarti terjadi. Ada keadaan di mana siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Artinya nabi ini sama seperti Musa, yaitu memerangi siapapun yang melanggar firman Tuhan. Nah sekarang kalau Yesus yang memerangi, siap membinasakan orang-orang yang tidak mendengarkan dia, keliru kayaknya itu, karena justru Yesus yang diperangi. Nah, lalu siapa nabi yang sama seperti Musa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini? Paulus, katanya Paulus bukan nabi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ketika dia datang di tanah Arab, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan bagaimana untuk berjihad. Berjihad itu maksudnya memperjuangkan firman Tuhan yang datang kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Gitu Bang. Oke, Bang Jumah, kalau yang dimaksud dengan jihad itu seperti apa jihad? Jihad itu berjuang Bang, berjuang, mempertahankan. Jihad itu berjuang, mempertahankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu jihad. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu diperjuangkan untuk berjihad. Jadi jihad itu artinya berjuang, berjuang di jalan Allah. Contohnya, karena ini orang sering salah sangka orang yang berjihad itu. Kadang-kadang kita salah sangka bahwa itu tidak baik. Oh enggak, Ya kan? Jihad, kalau jihad itu tidak ada, kita tidak merdeka. Jadi jihad itu artinya berusaha keras, jihad itu artinya berjuang. Oh gitu ya. Iya, Nabi Musa kan berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Yesus juga berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Itu jihad. Karena pasti setiap ada firman Tuhan datang, diwahyukan, pasti ada saja yang melawan. Nabi Musa ada yang melawan, maka harus berjihad. Yesus ada yang melawan, harus berjihad. Untuk memperjuangkan firman Tuhan ini harus sampai kepada siapa harus disampaikan. Nah di Islam, perintah Tuhan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Firman yang sampai kepada Nabi Muhammad wajib hukumnya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka kalau ada yang menghentikan itu ya jihad, harus berjuang. Sama seperti amanat agung. Itu jihad. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Itu jihad. Berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang diperintahkan atau dititahkan oleh yang kita imani. Itu jihad. Begitu Abang. Tapi kalau dalam Islam, jihad itu adalah berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan mewahyukan ajaran pada jalan yang baik, mencakup perintah-perintah dan larang-larangan Tuhan untuk disampaikan kemudian kepada orang dengan cara mendidik, membimbing, mengarahkan manusia dengan cara yang benar. Nah itu jihad. Bang Jumah, satu lagi terakhir. Saya mau tahu tentang ajaran Nabi Muhammad
yang secara garis besar yang mengajarkan kita, yang kira-kira kita mau mengikuti itu ajaran-ajarannya seperti apa, Bang? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Satu hal kesalahan terjadi ketika ada orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus atau pengikut Nabi Musa, tapi mereka di luar Bani Israel. Nabi Musa di dalam kitabnya, dia diperintahkan untuk menyampaikan hukum Taurat itu kepada keturunan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tanamkan kepada anak-anakmu pada saat dia tidur, baring, berjalan, duduk, itu kepada Bani Israel. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, nomor 25 dan 26 dan seterusnya. Nah, artinya ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, dia diutus untuk kita semua. Makanya nama agamanya Islam. Islam itu netral. Tidak berbicara mengenai suku. Kalau Yahudi ya untuk kaumnya Yahudi. Kalau Nasrani ya hanya orang-orang yang dari Nazaret, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau Islam, Islam itu artinya damai, sejahtera. Siapa yang mau damai, masuk ke situ. Nah, Nabi Muhammad diutus, dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, ketika kita sudah mengimani itu, bahwa ternyata kita ini harus mengikut kepada Nabi Muhammad, bukan mengikut kepada Yesus. Dengan mengikut kepada Nabi Muhammad, itu sama halnya kita mengikut kepada Yesus, itu sama halnya mengikut kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena ajaran yang datang melalui Nabi Muhammad adalah ajaran yang mengajak umatnya untuk beriman kepada nabi-nabi tersebut. Bahwa nabi itu pernah ada, mereka orang benar, mereka orang suci, diberi kitab untuk kepada kaumnya masing-masing. Nah, Nabi Muhammad ketika diwahyukan Al-Quran kepadanya, beliau mengajarkan kemudian kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla, yang bukan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang maha tunggal dan seterusnya. Kalau orang Kristen mengatakan bahwasanya Yesus itu untuk menebus dosa, Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad diutus kemudian di atas muka bumi ini, wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Jadi kita tidak ditebus oleh Nabi Muhammad, tetapi kita disucikan. Dengan cara apa Nabi Muhammad mensucikan? Coba lihat, Bang. Kalau misalnya umat Islam itu melakukan kesalahan antara sholat maghrib dengan sholat isya, maka dosa-dosanya itu akan terhapus pada saat kemudian dia beribadah sholat isya. Ketika ada kehilapan yang dilakukan dari salat isya sampai salat subuh, maka akan dihapus pada saat salat subuh. Ketika kemudian ada dosanya antara subuh dengan zuhur, begitu masuk zuhur dia salat bertaubat di sana, maka dosanya dihapuskan dari subuh sampai zuhur. Begitu seterusnya 5 kali sehari. Jadi seibarat salat itu seperti mandi. Kalau 5 kali sehari kita mandi, insya Allah akan bersih. Nah, itulah yang disebut wa yuzakkihim. Dosa harian dihapuskan kemudian dengan sholat Jumat, maghrib, isya dan seterusnya. Dosa mingguan dihapuskan dengan hari Jumat, sholat Jumat. Dosa bulanan dihapuskan dengan Idul Fitri. Dosa tahunan dihapuskan dengan berhaji. Jadi di Islam itu Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan diri manusia, mensucikan, bukan menebus. Karena kalau kita ditebus, misalnya ini, saya ditebus oleh Yesus, mati sekali, oke. Tapi kalau besok saya kemudian berdosa lagi, Yesus harus turun lagi, disalib lagi? Tidak kan? Lalu apa? Bertobat ya, ujung-ujungnya sama dong, berarti bertobat juga nya. Lalu buat apa mati? Kalau memang manusia juga harus bertobat. Maka ajaran Nabi Muhammad yang lebih rasional. Ketika kita melakukan dosa, kita sholat Allahu Akbar, habis itu kita istighfar, ya Allah ampuni atas segala dosaku, bersih lagi. Begitulah. Tapi asal jangan dibilang berdosa nanti aku hapus lagi, berdosa nanti, itu jatuhnya ke munafik, itu nggak boleh. Maksudnya di sini adalah dosa yang kita tidak sengaja atau dosa yang karena terpaksa, tidak ada jalan lain. Mau tidak mau harus saya lakukan. Seperti misalnya larangan makan babi. Tiba-tiba terjadi bencana besar, tak ada makanan, semua ada membusuk, yang ada cuman babi. Boleh.
Seperti misalnya perintah Yesus ketika kemudian diperintahkan di Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Murid Yesus bisa petik gandum hari Sabat. Kenapa? Daripada mati. Karena kelaparan. Petik gandum boleh. Jadi hukuman boleh kita langgar apabila memang sudah darurat, tapi tidak semua dosa, tidak semua perbuatan dosa. Misalnya ada seorang yang sudah kebelet, lihat biniknya orang karena kebelet, nah nggak boleh, itu nggak ada. Yang dimaksud di situ tadi adalah babi aja, makan yang diharamkan, gitu bang. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah kami umat Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Maksudnya orang-orang yang mendirikan sholat, yaitu orang Islam. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka orang Islam inilah yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi kami, silakan. Oke Bang Juma. Siap. Yang terakhir, yang saya mau tanya itu tentang kenapa orang saudara-saudara kita Muslim sering mengkafirkan orang. Yang saya mau tahu itu kafir itu seperti apa, yang harus diperangi orang kafir itu seperti apa? Oke, baik. Baik. Bang Juma. Ya, siap. Jadi perangi oleh orang kafir. Yang dimaksud kafir di situ adalah pada saat perang. Itu asbabul nusulnya ada sebab-sebabnya ayat itu turun pada saat kemudian perang antara orang Roma waktu itu yang memerangi kemudian umat Islam. Itu yang dimaksud. Salahnya kita karena kita menganggap wah ini Islam ini kok diperintahkan bunuhlah dimanapun kamu berada. Ya, itu pada masa perang. Sering salah sangka di situ. Ya, itu pada masa perang. Itu masa perang itu. Nah kalau namanya masa perang, masa ketemu musuh saling gelitik kan tidak mungkin. Nah kalau di Islam itu bang, ada perjanjian perang begini-begini. Habis itu baru perang. Tidak bisa dilanggar kalau ada perjanjian. Itu aturan dalam Islam. Memang diajarkan perang, yaitu mempertahankan kemudian harga diri, mempertahankan agama. Kalau kita diusir dari kampung, ya kita harus melawan musuh. Tidak boleh dibiarkan musuh menzalimi kita. Nah, apa kafir itu? Kafir itu kan artinya menutup diri. Itu sebenarnya artinya bagus. Menutup diri artinya ketika Islam datang kepada Anda, terus Anda tidak mau menerima Islam itu disebut kafir, menutup diri. Bukan tuduhan jelek itu. Artinya orang ini menutup diri dari hidayah, menutup diri dari ajaran Islam, menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Itu kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri kepada ajaran Islam. Kami tidak menyebut mereka binatang. Tidak. Seperti kalau orang Kristen menyebut kami domba. Sudah disebut domba, sesat pula tuh, dobol kami dikasih titel. Sedangkan kafir itu adalah manusia yang menutup diri dari ajaran Islam. Berarti yang dimaksud bukanlah orang-orang Kristen kan? Artinya orang-orang siapa saja yang menutupkan diri sama kebenaran itu dikatakan kafir. Ya kalau kita menggunakan kaidah bahasa iya, tapi kalau berbicara mengenai kaidah agama, ya kafir itu di luar Islam, orang yang menutup diri kepada Islam. Nah, ada satu hal yang menarik di Matius 5:22 itu, di situ ada kata kafir dalam Bible. Padahal bahasa aslinya itu raka. Raka itu artinya B-O-D-O-H itu. Tapi diterjemahkan oleh lembaga Bible menjadi kafir. Padahal kafir itu bahasa Arab. Harusnya raka itu diterjemahkan aja blow on atau geblek, jangan ke kafir karena kata kata bodlo itu jadinya konotasinya menjadi buruk jadinya kafir itu. Padahal kafir itu adalah orang yang menutup diri dari agama Islam. Tapi di situ diterjemahkan jangan kamu menyebut saudaramu kafir, jangan kamu menyebut akhirnya kafir itu menjadi jelek. Kalau ketika kami mengatakan kafir, orang Kristen mengatakan, oh kurang ajar Islam ini mengatakan kafir. Padahal ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menutup diri dari kami, dari Islam. Gitu. Bukan jadi buruk jadinya karena dipakai oleh Bible menjadi buruk lah dia. Jadi gitu saudara. Satu lagi Bang Juma tadi menjelaskan mengenai Yesus diutusannya domba-domba yang hilang daripada Israel. Iya. Kalau gimana dengan orang yang di luar Israel?
Kalau begitu bertentangan dong kata-kata lain yang Yesus berkata di amanat agung yang tadi Bang Juma sebutkan. Oke, baik. Bahwa pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan perintah utama. Oke. Dan ajarlah mereka. Nah itu gimana Bang Juma, tanggapan Bang Juma tentang hal itu? Sementara itu tertulis dan itu kata-kata Yesus juga. Baik, saya terangkan. Jadi gini, Yesus itu adalah orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Yesus itu malah dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Malah di Yohanes 17 di data-data awal itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan kan? Nah, dia adalah orang benar, dia adalah orang yang dikasihi. Ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh orang yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi mengizinkan tidak? Tergantung visi dan misinya Bang Juma. Nah, apa visinya? Kenapa harus dibunuh? Ada nggak kaidah di dalam agama Yahudi? Bunuhlah orang benar supaya kamu diselamatkan. Kan tidak ada. Keluaran. Ini, Pak, saya boleh karena silakan. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Wah. Dia sebut dirinya anak Allah. Wah, salah. Kalau disebut anak Allah, Yesus sering mengatakan, akulah anak Allah. Bahkan penulis-penulis Bible itu, bahkan Yohanes sendiri mengatakan, inilah anak domba Allah. Bahkan dikatakan, ya Allahku, ya Tuhanku dan seterusnya. Itu sering. Dan juga Israel disebut sebagai anak Allah. Bahkan di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12 orang-orang Yahudi itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kenapa itu dijadikan alasan? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 53. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka kemudian melakukan tipu muslihat nomor 59. Dikatakan bahwasanya imam-imam kepala dan mahkamah agama mencari-cari alasan untuk kemudian membunuh Yesus. Maka di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus berkata bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Jadi mereka hanya mencari kesaksian-kesaksian palsu. Mereka mencari kesaksian palsu supaya Yesus ini bisa dihukum mati. Karena Yesus tak ada salahnya. Tak ada alasan untuk membunuh dia. Maka mereka sepakat membuat kesaksian palsu. Seperti itu tadi. Dia dibunuh karena dia mengaku seperti anak Allah. Padahal Yesus klarifikasi Bang. Di Matius 10 nomor 34, nomor 35, 36. Ketika ia dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Bukan karena kamu melakukan mujizat sampai kami ingin melempari engkau batu. Tetapi karena kamu hanyalah seorang manusia. Tapi menyamakan dirimu dengan Elohim. Itu kata Yesus. Maka kata Yesus apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mau melempari aku batu? Hanya karena aku menyampaikan bahwa aku dan Bapa adalah sama? Bahwa aku adalah Allah? Gitu. Jadi alasan Yesus itu mengatakan akulah Allah karena siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah. Contoh, Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus Musa sebagai Allah, sebagai Elohim. Oke Bang, berarti Nabi Muhammad bisa disebut sebagai Rabi. Nah, Nabi Muhammad karena dia adalah utusan yang membawakan firman Allah. Tapi tunggu dulu. Ketika Nabi Muhammad kemudian membaca ayat suci Al-Quran, dia naik ke atas mimbar kan, lantas membacakan ayat suci Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sholatlah, ibadahlah untuk mengingatku. Beribadahlah, sembahlah aku untuk mengingatku. Artinya, apakah Nabi Muhammad adalah Allah? Bukan, dia hanya menyampaikan firman. Iya, Rob yang disematkan kepada manusia. Rob itu bisa disematkan kepada Sang Pencipta. Kalau bisa disematkan kepada manusia, kalau Allah itu yang inginkan. Gitu
Kalau dia sedang menyatakan firman Tuhan, berarti dia sedang membaca firman Tuhan. Yang Rob itu berarti yang di atas, bukan dirinya. Gitu, Bang. Oke. Siap. Oke. Abang di mana ini? Di mana? Di Jerman, di Afrika atau di NTT? Oh, NTT. Oh, satu negaranya kita. Tadi kupikir di Dubai ya, Bangku ini. Oke, saya kira lanjut belum selesai, Bang. Tadi kan belum sampai kepada perintah agung tadi, masih di pertengahan. Oh ya, perintah agung. Oke, sorry saya lupa. Betul itu. Jadi ketika kemudian ada Yesusnya ini mengatakan bahwasanya dia orang benar, dia orang yang dikasihi. Ketika ada pencobaan untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya, Tuhan tidak mungkin tinggal diam dong. Maka dia diselamatkan kemudian oleh Tuhan. Kenapa ada perintahnya? Apa perintahnya? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Nah, sekarang boleh nggak dibunuh Yesus? Menurut Tuhan. Nggak boleh kan? Gini, Bang. Berarti itu bertentangan dengan perkataan Yesus bahwa anak manusia akan dibunuh dan mati dan bangkit di antara 3 hari, itu dia akan bangkit. Oke, Markus 9 nomor 30-31. Ya. Dan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh, dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Kenapa dia tidak mengatakan anak manusia akan diserahkan dan aku akan dibunuh? Kenapa tidak mengatakan aku? Kenapa harus mengatakan dia? Karena bukan dia yang dibunuh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Berarti yang diserahkan kepada manusia dan dia dibunuh. Berarti itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Bang, yang dibunuh itu. Tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba kita lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Apa katanya di sana? Kata Markus, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, namun Paulus mengatakan dia masih hidup. Bertentangan kan? Ya. Tapi Yesus membuktikan dirinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang sedang bingung tentang hal itu. Dan Yesus suruh dia membuktikannya sendiri. Karena Yesus tahu bahwa ada pertentangan antara mereka. Oke, begini, Bang. Begini ya, Bang. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan datang dan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, Bang, sekarang itu terjadinya kapan? Menurut Yesus, waktu itu kan? Iya. Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dimaksud, Bang? Siapa penguasa dunia? Iblis. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa itu? Iblis. Sekarang iblis itu dilemparkan keluar dari mana? Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Wah, sang bintang timur, engkau jatuh dari langit. Engkau adalah iblis, Lucifer. Engkau hendak naik ke awan-awan, hendak menyamai Sang Yang Maha Kuasa, Sang Maha Tinggi. Nomor 15-nya, akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau dilemparkan. Ke dalam dunia orang mati, Bang, iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Coba Anda baca Yesaya 14 nomor 15-nya. Tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau akan dilemparkan. Nah, berarti dia sudah ada dalam kubur nih.
Kata Yesus, sekarang dunia dihakimi, berlangsung penghakiman atas dunia. Sebab sekarang penguasa dunia itu telah ada dan akan dilemparkan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika angkatan jahat minta satu tanda di dalam Matius 12 nomor 34, 38 sampai 40, kata Yesus begini, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti keluar pada hari ketiga dari perut bumi alias kubur, itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau dia tanda untuk angkatan jahat, berarti yang keluar itu adalah si jahat, yaitu iblis yang dilemparkan masuk ke kubur. Dan keluar pada hari ketiga, itulah yang maksudnya dilemparkan keluar. Nah, sekarang mari kita buktikan. Yesus pernah dicobai oleh iblis di dalam Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, sampai nomor 13. Dicobai oleh iblis. Apa kata Yesus? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan aku akan memberikan kepada siapapun jika sembahlah aku, di Lukas 4 nomor 7, sembahlah aku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku, Yesus, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, ketika iblis datang ingin menawarkan kemudian kuasa langit dan bumi kepada Yesus, surga dan bumi kepada Yesus, apakah Yesus terima, Bang? Tidak, karena iblis itu mengutip dari perjanjian lama. Maka Yesus mengutip kembali, jawabannya mengutip kembali dari perjanjian lama itu. Bukan itu. Itu ketika jika engkau adalah anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Oke. Nah, itu yang dimaksud itu, Mazmur 91. Yang pertama ya. Ya, itu 91 itu, Mazmur 91 maksudnya itu. Tapi yang kedua itu dibilangnya ketika dibawa ke padang gurun, ke bumbungan bait suci dulu, habis itu ke padang gurun. Habis itu tunjukkan segala kemegahan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kamu menyembah aku. Pertanyaannya, Yesus terima enggak kuasa surga dan bumi dari iblis? Enggak kan? Tidak. Nah, karena Yesus tahu bahwa dia adalah iblis. Nah, oke. Sekarang kalau begitu, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Itu siapa, Bang? Yesus. Loh, tadi katanya nggak terima. Tapi di dalam baik. Tapi itu percobaan. Beda konteksnya ketika Yesus mati. Konteks yang artinya diberi kuasa oleh iblis, itu kan konteksnya di percobaan. Dan bercerita tentang Yesusnya mati. Sekarang yang menjanjikan kuasa langit dan bumi itu iblis kan? Tidak dong. Kan iblis yang mengatakan, yang mencobai. Iblis yang mengatakan seperti itu, tapi yang memiliki kuasa itu ya Allah pencipta langit dan bumi. Baik. Tetapi iblis mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis. Kan Yesus yang mengakui penguasa dunia itu iblis. Iya sih, saya nggak tahu bahwa iblis itu memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, dan tidak mungkin. Bahwa Yesus tahu bahwa penguasa sesungguhnya itu Bapa yang pencipta langit dan bumi, bukan iblis. Tapi pencipta langit dan bumi tidak pernah menjanjikan kuasa surga dan bumi kepada Yesus. Nggak pernah. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak pernah menerima kuasa. Adapun kuasa yang diterima Yesus, dia katakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku.
Ya. Bahkan kalau kita lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apa dibilang gitu? Orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan-kekuatan yang ini tuh udah yang dilakukan kena oleh peringatan. Bukan yang tadi perantaraan Yesus. Yang tadi itu yang tadi di BN 3 hari. Tapi yang ini tuh udah kena peringatan bakalan diblokir secara permanen yang ini. Jadi satu kali bikin Tuhan tidak pernah memberikan kuasa kepada dia kan, surga dan bumi. Nggak mau nampilin dan tahu nggak, kalian tahu nggak, Tuhan kalian itu disuruh untuk menyebarkan Injil. Bukan Tuhan kalian, maksudnya Paulus yang nyuruh Tuhan kalian nyebarin Injil itu untuk seluruh makhluk. Mau lihat nggak seluruh makhluk modelan Tuhan kalian itu nyebarin Injil di seluruh makhluk kayak gini. Biar kulihatkan kalian. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Dia tiba-tiba lagi nyebarin ke monyet. Coba Kristus monyet, palsu, ayam sama bebek, foto lah, itulah. Dan foto akan mereka banyak ini lagi melakukan nyebarin tanda-tanda itu yang situannya dahsyat itu dan lagi mujizat nyebarin ayam, bebek, menyesatkan monyet. orang pilihan juga. Modelnya Kata kayak Yesus, gini nih. Mesias palsu Dasar itu akan aneh-aneh melakukan banyak tanda mujizat. Tuhan kok modelan kayak gitu Tuhan. Gak ada yang mau naik. Jadi memang dia punya memang kuasa ada di situ. mereka Makanya saudara-saudara. ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan, Kepada Mana berani naik, mana berani naik, nggak berani naik baik gitu. di dunia maupun di Tuhan yang modelan kayak gitu mana bisa. Mana bisa Jangan lah. menghujat lah ya, jangan menghujat lah ya. Kan Banjum ceritanya bukan sampai Kau di kalau situ, diskusi ceritanya selesai. dengerin ya. Matius Kalau 28. kau mau dihargai, Ya makanya kau jangan menghujat lah. Jangan kau mute-mute. 5.000 Ya makanya orang, dialog. murid-murid. Dialog kau mute-mute nggak dari tadi. Disaksikan banyak orang. Kita diskusi ya, Selesainya oke? Yesus Kau naik tadi ke gua surga, diskusi Bang. nggak baik-baik sama si Tata. Kenapa giliran gua tanya ngentot yang cerita cerita kamu yang mute-mute? dirangkai kemudian oleh penulis Bible yang tidak Kenal menulis udah Meme rohani. kau itu berapa kejadian. duit? Ada anjing gua jantan nganggur. Misalnya nih, Berapa saya meme kau Lukas, itu, Cak? Biar gua TM. terjadi, lantas Meme kau berapa, Cak? kucatat, terjadi, kucatat, Mau terjadi. diskusi nggak? Kasian banget ya. Kasian Mereka banget kau menulis ini, Biar gua kasian tujuan banget gua kau. TM. Berapa meme kau? Saking kasiannya kau mengemis ke sini, Dan itu kan mengemis ke mereka TikTok tulis gitu loh. berdasarkan hasil Kau ini penelitian. gimana dapat bantuan kau ya? Selayan ini laknatullah kafir anjing Kan binatang mereka ini. melihat langsung. Nah, Kau naik kok mungkin kau di sini binatang. Saya sudah kasih kamu referensi kok. Ada ustaz kami, saya hormat sama beliau. Kalau tidak, Kenapa? Karena mereka bukan saksi mata. ya lanjut Mas Rufli. Nah, Ya. sekarang mari kita buktikan bahwa itu bukanlah Yesus. Ya Ketika kalau misalnya dikatakan mereka dalam Matius mau 28 diskusi nomor enak, 20. nggak enak lah kita Dan ya. ajarlah Silakan mereka bertanya melakukan ya segala kan. Di sesuatu sini yang ada kuperintahkan kepadamu. ada narasumber Satu hal nih, saja. ada Ustaz Tata, Apakah Ustaz itu Yesus Miftah, yang memerintahkan ada Bang atau bukan Putra, Yesus? semuanya ya kan. Oke. Jangan Yang menghujat jelas lah, menurut- enggak enak menurut kita orang debat-debat Katolik, saya kusir kan orang gini. Katolik. Ya Yesus yang perintahkan. Bikin rusak Saya nggak kerunia tahu Zulkifli menurut TV pula, baru buka Sekarang kita. tolong tunjukkan perintah Yesus untuk ibadah di minggu. Baru kita mau naikkan algoritma. Kacau pula ini, kacau kalian. Saya nggak tahu Naik persis aja lah, di ya, dogma ya kan? Katolik mungkin. Di-share-share Nah, dulu, karena saya bukan teman-teman, ya. ahli agama ya Bang. Birahi kali dia lihat Tradisinya- Caca ini. tradisi Iya, yang- birahi tradisi kali yang kau telah kepo-kepo dilakukan ke oleh Bapak profilnya Gereja Caca. sampai Iya. sekarang ya. Dasar Saya kau itu ikutin Tuhan mau tapi aja saya nggak birahi tahu kau. persis kenapa harus beribadah Jahit di muncungnya hari Bang Minggu, Zul. mungkin Iya, karena kebangkitan untung Yesus ya pada hari jauh. Minggu. Kalau Nah. dekat ku jahit pula moncongnya ya Kalau kan. begitu, dan ajarlah mereka Udah melakukan enak-enak tadi segala kita sesuatu yang diskusi, kuperintahkan. Berarti ada nggak bisa perintah. menjawab, Ya. malah Perintah. menghujat. Mana perintahnya Ayah, Yesus salam. pada saat dia mengajar ke di Ini tengah-tengah Ustaz Bani Tata Israel lapar ini, untuk aduh. muridnya ibadah hari Minggu? Ada. Ya, kalau orang Katolik, nah, perintah utama itu Nggak ada. hukum utama. Ya kalau harus kau mau diperhatikan. naik, Hukum kalau utama kau naik, cinta kasih. kita Sekarang diskusi kalau baik-baik hukum ya. utama cinta kasih itu Nanti kau di sama dalam Ustaz pengajaran Tata ya. Yesus, cinta kasih itu hukum utama adalah kan? Yang penting utama kau adalah jangan tantrum ya. Cinta kasih. Diskusi ya. bukan itu yang Diskusi, kedua. oke? Alamu dengan Nah, segenap itu yang pertama. Lu Baik-baik dengerin ya. dulu ya. Pertama kan? Nah, Diskusi Dengerin dulu, baik-baik. lu diam bagaimana dulu, lu cara diam dulu. mengasihi Tuhan? Oke baik-baik. Bapak nih. Tata ini udah Tidak bolak-balik boleh ini ada mampus Tuhan sama selain gua. daripada Tuhan. Nggak ada isi. Bagus. Tapi Berarti rianya kita tingkat harus dewa. mengikuti segala Ini perintah bolak-balik Bapak, kan? ini di Komandan Syarif. Di mana Mampus ini perintah sama gua Bapak itu di debat. termasuk? Tapi Di rianya Torah luar biasa. atau di mana? Merasa pintar manusia ini. Bodoh dia. Ada yang lebih Iya. pintar nggak dari dia? Salah satunya di dalam Taurat yaitu
apa? Hukum yang hukum moral itu ini gampang sekali dia konsumsi saudara Katolik makanya padahal sudah berulang-ulang tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Ulangan 4 sampai ulangan 6 itu tidak boleh menambah dan mengurangi firman Tuhan. Berarti hukum terutama adalah menjalankan setan-setan pada datang ya Ustaz. Katolik tidak menjalankan hukum Taurat. Dari situ aja sudah kalah, sudah bagus. Iya, hantu itu pada datang. Saya ini baru apa namanya? Baru buka Komal, mau naikkan algoritma, yang naik gak ada otaknya semua. Kalau menjalankan berarti mau naik ini algoritmanya begini. Kalau menjalankan berarti menyembah hanya kepada Elohim. Bang Zulkifli, boleh kita panasin di bawah dengan apa nih? Narasi sedikit ya. Ya silakan, silakan. Jadi gini Bang Zulkifli, izin Ustaz Kamita, ternyata di Matius 27:46 sampai 50 ini yang disampaikan Yesus dengan seruannya ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini ada narasi Elia. Di 27:47-nya Ustaz Tata. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata ia memanggil Elia. Nah, ternyata indikasi Elia ini adalah Yohanes sendiri. Nanti kita buktikan datanya di Yohanes 17 ya. Nah, saya jadi curiga nih. Di 27:50-nya ternyata Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jangan-jangan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Yohanes. Jangan ada ilah lain di hadapan. Nanti kita buka datanya. Silakan. Kenapa mengilahkan Yesus? Iya, baik. Kenapa Bang Denny, Yesus? saya mau sadarkan Bang Denny supaya menyembah ke Tuhan yang benar, ya kan? Nah, Bang Denny, di sini saya punya tema. Justru lebih parah tapi nanti lagi bisa bertanya ya. Bisa bertanya dari sisi Islam, bisa juga saling hatu. Nah, di sini ada Ustaz Tata. Ada tema saya nih namanya Yesua Hamasiah Tuhan palsu enggak? Orang Katolik. Lah itu bagi orang tua, bagaimana dengan Tuhan? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kok ketawa? Jadi untuk mendapatkan hidup kekal Yesus adalah utusan Tuhan. Hai Pak Denny. Pak Denny. Gimana kabar Pak Denny? Mengatakan dirinya sebagai selalu. Oke. Iya, gimana kabar hamba-hambanya Pak Denny yang 19? Karena Yesus mengakui baik-baik saja. Iya, jadi Ustaz tahu nggak Pak Denny sekarang diangkat sama Yesus cuman jadi ada Tuhan. Satu Tuhan, dia yang pencipta, dia yang penguasa, cuman satu. Itu namanya Ahad. Ada 19 hambanya. Oh iya, udah banyak yang tahu ternyata ya. Ya udah Pak Denny, kalau Caca yang ngomong nanti Pak Denny ngambek. Jadi Caca nggak mau ngomong, nanti sama Ustadz aja. Iya. Seperti apa? Nah, Pak Denny, iya betul Bang. Yesus Tuhan palsu. Pencipta langit dan bumi itu kan cuma satu kan? Yesus ciptaan kan? Lanjut Pak Denny. Itu oke. Yesus ini menurut kalau Yesus Tuhan palsu itu indikasinya dari mana? Itu kesalahannya itu di situ. Gak bisa berbuat apa-apa. Lanjut manusia, firman menjadi bumi, firman menjadi surya, firman menjadi makhluk. Lanjut. Segala-galanya itu berasal dari firman. Mazmur 33 nomor 9. Dia jadi kalau begitu Bang Juma menolak perkataan. Pada ketawa Ustaz Tata, kata Pak Zulkifli, kita pada ketawa semua. Sebelum Abraham, jangankan sebelum Abraham, sebelum dunia ini loh Pak Denny. Yesus itu sudah ada. Maunya saya itu Pak Denny itu di jalan yang Ihdina siratal mustaqim itu. Sebelum dunia ada, kita ini semua ini sudah ada. Allah ya Rabbi, Pak Denny. Coba Anda baca di Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya. Apakah tolong lagi nih Pak Denny. Sebelum langit digaris, aku sudah ada di sana. Permanen kok. Aku udah permanen jadi nggak tertolong lagi kan. Betul. Nah itu dia. Artinya bahwa ketika dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Memang betul. Pak Den. Sambil itu sifat nunggu sisa. Tapi ketika kemudian ya kalau firman aku bertanya paling tanya apa kabarmu pada bulan ke-6 ke Maria, kabarkan tanya masalah agamaku. Dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Hendaklah dia namanya Yesus. Yang datang kepada Maria melalui Gabriel itulah firman.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Yesus di situ? Belum. Yesus itu ya, teman-teman, ada setelah teman-teman, mohon maaf kita minta izin dia. sedikit. Dari mana? Teman-teman yang di atas 104 mata memandang, minta tolong diketok layarnya, di-share, di-posting ulang. Terus itu yang di atas ada logoran, teman-teman, nilainya cuma 1 poin, tapi sangat bermanfaat untuk meningkatkan algoritma kita supaya bisa bermusik. Terima kasih ya teman-teman. Semoga Yesus pada perbuatan baik teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Makanya Yesus dalam Matius 4 nomor 4 Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oh iya teman-teman, teman-teman satu lagi masih kurang. Ini ada apologet yang di atas nih, di follow-follow teman-teman. Ada Ustadz Tata, terus ini akun rutinnya Bang Jul untuk live, di follow yang belum follow teman-teman. Ada Ustadz Miftah, Ustadz Tata, ada Bang Dewa, ada Caca sendiri. Terus ada kalau yang Kristen nggak apa-apa, nggak follow teman-teman, diblokir juga nggak apa-apa teman-teman. Sampai dia kemudian report aja. Tidak pernah terjamah ibunya. Apa report aja mereka ya. Itu hanya mujizat aja. Turun algoritma ini apa-apa ini yang oten naik, nggak ada yang sehat. Jadi kita harus pahami udah dulu, muka kayak adudu, peta-peta, apa itu Al-Masih, otaknya nggak ada, malah menghujat naik. Kristus itu dikasih pintar, nggak mau pintar, dikasih data, dibantah data. Memang lebih pintar kalian daripada Tuhan kalian. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat kalian ini ya. Titik 2 kasih rusak koma lagi kalian. Tuhan pada di kota Daud. Ini baju kuning apa? Baju kuning yang udah tahu nggak boleh sama agama baju kuning. Baju kuning begini. Ya, Kristus harus sungguh. Janganlah pakai baju kuning. Ya, saya mau tanya ke kayak dewa dong. Jam kuning, baju kuning, topi kuning, kuning semua ini dewa juga. Bagaimana dengan kata juru selamat? Sungkem itu karena gini Bang Juma, di dalam Bang Mahadewa itu harus sungkem. Juru selamat itu hanya Tuhan yang jadi juru selamat. Karena Tuhan berfirman dalam hati. Baik. Nggak tahu siapa yang dengar. Oke. Tuhan ini baju kuning, juru selamat. Jam kuning. Sebagai juru selamat. Kuning. Tuhan menurunkan kemudian ada kitab John. suci. Iya John. Supaya naik ada yang membimbing manusia kepada kitab suci ini. Maka juga. dia turunkan juga. John, kenapa ini John? Apakah Tuhanmu Tuhan palsu John? Silakan naik. Menyala Tuhanku. Juru selamat. Apa bedanya dengan juru masak, Bang? Apa bedanya John dengan Charles, juru parkir? naik Bang Ada John. bedanya, Bang John apa ya bedanya naik dengan ya. juru kemudi? Juru selamat dicerdaskan artinya dulu Oten ya. Guru pembimbing yang mengajarkan manusia agar selamat. Nah, Yesus mengajarkan manusia supaya selamat. Caranya gimana? Sembah Tuhan satu-satunya dan jadikan aku sebagai rasul utusan Tuhan. Juru selamat, juru masak, bukan masakan. Bentar ya Ustaz Tata ya, bentar ya. Saya carikan Ustaz Tata juru parkir bukan dia yang parkir, panggang yang enak ya. Dia bukan parkir, tapi dia mengarahkan orang parkir. Juru bikin malu kali nih komannya Zulkifli TV ini. Gak ada Oten yang naik. Seperti Yesus itu adalah juru Islam. Islam itu artinya selamat, teman-teman ya. Kristen itu artinya orang yang diurapi. Kristen pengikut orang yang diurapi. John Charles. Tapi kalau Islam selamat, orang Islam orang selamat. Yesus juru selamat, juru selamat artinya juru Islam, juru menuju kepada jalan keselamatan. Yang nonton loh ini. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa melalui Yesus. Jadi apa yang harus kita lalui Yesus? Seperti Yesus itu cuma jalan menuju ke Monas, bukan Monas. Takut disunat. Oke, jadi selama diskusi dengan saya, Pak Denny mentang-mentang udah dia sunat, karena yang Bang Juma jelaskan itu semuanya jelas di dalam Alkitab orang Katolik. Apa yang dijelaskan Bang Juma itu tidak bertolak belakangnya. Cuma yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa? Kalau TPL monitor, selamat pagi. Yesus mengatakan bahwa bagi Bang TPL ini saya panggil apa yang biar hostnya tidak malu, makanya saya naik. Jadi maksud saya yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa sebenarnya di dalam yang dari Kristen apa Bang? Katolik, Protestan yang Kristen aja lah, semua Kristen sama. Saudara Katolik menganggap Yesus itu yang tanya juga nanti Islam apa, nanti kamu
jawabnya nyeleneh. Jadi nggak usah kalau Islam aja, Kristen aja, jangan ngelantur kemana-mana. Siap. Maaf ya, maaf abangku menyala. Lanjut, silakan. Mau bertanya atau ditanya atau head to head gimana bang? Lanjut. Sekarang permasalahannya gini. Pingin bertanya. Di Galatia 3 nomor 13. Silakan abangku. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk saya hukum menghujat, Taurat. saya hanya ingin tahu aja ya. Hukum Taurat itu untuk Islam yang katanya Muhammad itu bangsa Israel teladan daripada seluruh dia menebus Islam. Hukum Taurat, di mana Islam mencium batu hitam karena Muhammad mencium batu hitam. Sekarang pertanyaannya, apa maksud tujuan dari Muhammad mencium batu hitam? Dia mati disalib untuk siapa? Mantap, makasih bang. Tapi gini bang, saya bukan bilang kontradiksi, tapi di Matius 26 batu itu memang coba abang baca di Matius 26 karena di dalam apa yang dikatakan di sana? Islam batu itu kan dimuliakan perjanjian baru yang karena ceritanya itu dari surga. Ya Nabi Muhammad mencium biasa. Kudus itu ada nggak orang? Gak ada tujuan apa-apa. Iya, kami lakukan itu sama dengan orang punya akeh batu maksud saya perjamuan kudus di situ gak ada tujuan apa-apa. Ada nggak kemudian orang Katolik? Jadi Muhammad mencium batu hitam itu tidak punya maksud dan tujuan begitu. Ketika kemudian Yesus mengumpulkan kedua belas muridnya, melakukan sesuatu tanpa maksud dan tujuan. Di situ Yesus ingin menguji. Kayak abang di situ Yesus ingin menguji siapa yang akan mengkhianati dia. Apa. Kalau dicium makanya apa dia mengatakan inilah darahku. Apa yang ditunjukkan Yesus? Inilah darahku. Darah beneran atau di situ anggur? Yang dicium itu sama dengan barang. Inilah dagingku. Iya kan benda itu kan. Lalu dicium apa tujuannya? Nah, di situ Yesus sudah mengatakan kita mencintai inilah darahku, inilah dagingku. Makanlah, minumlah. Gak ada artinya tujuannya. Ya, iya artinya. Jangan melebar lah. Sekarang maksud tujuan Muhammad mencium batu saja jawab. Jangan melebar kemana-mana. Jadikan aku sebagai kurban. Kan aku jawab. Gak ada tujuan apa-apa. Ujian untuk ya udah terima kasih kalau nggak ada tujuan udah terima kasih jawabannya. Siapa yang akan kemudian mempersembahkan dia untuk dikhianati? Saya mau tanya. Itu bang. Kemudian ada satu tunjukkan hal dalilnya dalam Al-Quran. Minta ke abang. Tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran ya, bukan di kitab-kitab lain ya. Saya minta dalil Al-Quran, perintah sunat. Sayang sekali. Nanti saya kembali nanti. Summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifah. Galatia 4 itu Yesus itu diutus saya membaca Quran itu orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Penjelasannya. Ya, saya menemukan ada 8 perintah di bawah hukum 1, 2, 4. Nah, sedangkan hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan yang untuk Bani Israel saja. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah. Kalimat di situ perintah. Mati untuk mereka maka yang kita buka apa perintah itu? Ternyata ada 8 yang mengarah ke kebersihan badan. Di antaranya berkumur. Yang kedua menghirup air ke dalam itu. Tertulis dalilnya di mana itu, Pak? Tafsir itu di tafsir wa ibtala Ibrahim rabbuhu. Saya minta dalil Al-Quran bukan tafsir. Al-Baqarah itu adalah Al-Quran. Al-Baqarah 124. Domba dari luar Al-Baqarah bangsa Israel menjadi kawanan. Iya. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Yohanes 10 nomor 16. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah. Masih apa perintah ada lagi domba di antaranya di luar hitam dari yang nomor kandang 8. ini. Aule. Iya itu. Karena umat Islam itu bang memahami Al-Quran bukan hanya terjemahan. Saya belajar Al-Quran mulai dari asbabun nuzul, tafsir, nahwu, syarah, balaghah, ilmu badiah, bayan, ma'ani, ilmu lughat. Itulah syarat-syaratnya memahami Al-Quran. Makanya ketika saya baca Bible 1 bulan sudah saya kuasai itu. Karena ada butuh ilmu. Mati kelaparan, sepertiga dari kamu akan aku hamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Enggak, sepertinya penjelasanmu tidak sesuai. Itu domba sepertiga dari keturunan Israel kan? dibunuh. Tapi 124 itu tidak ada di situ perintah sunat. Di kalimatin di situ perintah isinya diantaranya hitam. Dicampur lagi dengan hadis. Fitrah itu ada 5. Ya, diantaranya hitam berumur 17. Sama di hadis juga ada fitrah itu. Domba adalah